Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Amirah, NIM 530202000062. Saya dari kelas A, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Salatiga. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang filsafat Timur. Baik, langsung saja. Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia. Seperti misalnya filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, dan filsafat Islam. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem pemikiran yang luas dan plural. Misalkan saja, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme. Sedangkan filsafat Cina dapat terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Filsafat Timur dikenal dengan ciri khasnya, yakni dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Tradisi ini berkembang di Asia, khususnya India, Cina, dan daerah lainnya. Tokoh-tokoh filsafat Timur diantaranya Siddhartha Gautama, Bodhidharma, Lao Tzu, Confucius, Zhuangzi, dan Mao Zedong. Yang pertama akan kita bahas adalah filsafat Hinduisme. Hinduisme adalah keyakinan atau agama dari orang-orang Hindu, satu identitas yang disematkan untuk agama universal yang utama di daratan Jambudvipa. Hinduisme dikenal dengan nama Sanata Dharma dan Vaidika Dharma. Sanata Dharma bermakna agama atau kebenaran yang abadi, sedangkan Vaidika Dharma adalah agama atau kebenaran dari Weda. Hinduisme menyuguhkan beragam pengetahuan metafisik, cara-cara disiplin keagamaan, serta bentuk-bentuk pelaksanaan ritual dan kebiasaan sosial umumnya di masyarakat Hindu. Namun demikian, pada aspek-aspek konsepsional keagamaan, cara berpikir tentang kehidupan dan kesemestaan memiliki spirit yang sama. Hinduisme mengajarkan adanya 3 jalan keselamatan yang biasa ditempuh manusia, yaitu Jnana, Bhakti, dan Karma. Jnana atau Upanishad dan Veda adalah jalan keselamatan melalui penghayatan dan pemahaman terhadap pengetahuan yang paling dalam, yaitu manusia meleburkan dirinya dalam realitas yang mutlak atau Brahman. Brahman diartikan sebagai supreme being, merupakan daya hidup agung, menghidupkan, menggerakkan kosmos bagi segala sesuatu, termasuk manusia. Antara Brahman sebagai realitas yang mutlak merupakan satu kesatuan dengan jati diri manusia atau Atman, karena pada dasarnya segala sesuatu itu merupakan manifestasi Brahman. Kemudian yang selanjutnya adalah Bhakti. Bhakti yang dimaksud adalah dihayati melalui sikap bakti yang tulus, sehingga manusia akan terbebas dari ikatan-ikatan kelahiran kembali. Selanjutnya Karma. Karma artinya dilakukan dengan cara memenuhi kewajiban manusia, yaitu melakukan perbuatan yang memang layak dan benar. Dalam Hinduisme, tujuan utama dari pemikiran filsafat adalah untuk menemukan jati diri yang paling hakiki yang disebut Atman, untuk kemudian menyatu dengan Brahman. Yang kedua adalah Buddhisme. Buddhisme adalah filsafat Buddha dari Siddhartha Gautama, atau disebut juga Sakyamuni Buddha. Siddhartha Gautama hidup kira-kira 500 tahun sebelum Masehi.
Pokok-pokok filsafat Buddhisme sama dengan Brahmanisme, ialah karma atau perbuatan, akan tetapi dalam ajaran Buddha, pandangan pokok dua diberi pengertian interpretasi baru. Soal penderitaan selalu menjelma ditempatkan sebagai peran utama. Sedangkan pembebasan atau moksha ialah suatu hal yang tidak dapat berubah, dalam hal mana manusia tidak dapat dilahirkan kembali. Penting adalah pendapat baru tentang karma, ialah bahwa bukan wujud, tetapi maksud suatu tindakanlah yang mengakibatkan suatu ketentuan. Dengan demikian, maka Buddhisme mendorong cara berpikir menurut etika dalam masyarakat Hindu. Secara umum, garis-garis besar filsafat Buddha secara mendasar adalah sebagai berikut. A. Triratna atau Buddha, Dharma, dan Sangha. B. 4 kebenaran mulia atau Chatvari Arya Satyani atau Catur Arya Satyani, dan 8 jalan utama atau Hesta Arya Marga atau Asta Arya Marga. C. 3 corak umum dari alam fenomena. D. Hukum Pratitya Samutpada atau Pratitya Samutpada. E. Hukum karma dan kelahiran kembali. Kemudian aliran filsafat yang ketiga adalah Konfusianisme. Konfusianisme adalah ajaran filsafat yang bersumber dari Konfusius. Ia seorang filsuf sekuler yang berurusan dengan masalah moral, politik, dan pribadi serta tingkah laku akhlak. Ada 2 nilai penting kata Konghucu, yaitu yen dan li, yang diterjemahkan dengan kata cinta, tetapi sebetulnya lebih diartikan keramah tamahan dalam hubungan dengan seseorang. Li dilukiskan sebagai gabungan antara tingkah laku, ibadah, adat, kebiasaan, tata krama, dan sopan santun. Konfusianisme menekankan pada rangkaian kewajiban-kewajiban yang ditunjukkan kepada pribadi daripada meninggalkan hak-haknya. Rasanya sukar dicerna dan ulang menarik bagi ukuran dunia barat. Gagasan filosofi Konghucu yang berakar dari kultur Cina tidak berpengaruh banyak di luar wilayah Asia Timur. Di Korea dan Jepang cukup berpengaruh. Hal ini disebabkan kedua negeri itu sangat dipengaruhi oleh kultur Cina. Ajaran dari Konfusianisme yaitu mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. Penganutnya diajarkan supaya tetap mengingat nenek moyang seolah-olah mereka hadir di dunia ini. Ajaran ini merupakan susunan falsafah dan etika yang mengajar cara manusia yang bertingkah laku. Ajaran filsafat yang keempat adalah Taoisme. Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Cina. Taoisme sudah berumur ribuan tahun dan akar-akar pemikirannya telah ada sebelum masa Konfusianisme. Bentuk Taoisme yang lebih sistematis dan berupa aliran filsafat muncul kira-kira 3 abad sebelum Masehi. Inti pengajaran Taoisme adalah Dao, yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tetapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan semua benda yang ada di alam semesta. Kemudian ajaran yang terakhir adalah filsafat Islam. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Merujuk pada periodisasi yang dicetuskan Harun Nasution, perkembangan kajian filsafat Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik dari filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode selanjutnya disebut periode pertengahan, yakni antara kurun tahun 1250 sampai 1850 Masehi. Periode terakhir yaitu periode modern atau kontemporer berlangsung sejak kurun tahun
1800-an hingga saat ini. Beberapa tokoh filsuf Islam yang terkenal yaitu yang pertama ada Al-Kindi, kedua Al-Farabi, ketiga Al-Ghazali, keempat Ibnu Tufail, kelima Ibnu Rushd. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.